dulu terlebih dahulu ya. Udah dimulai. Sudah selesai. Kali ini kita masuk pada materi yaitu Kerajaan Bali dan Kerajaan Sunda di Jawa Barat, yaitu Galuh dan Pajajaran. Kerajaan Bali ini adalah salah satu bagian dari sejarah kehidupan pada masyarakat Bali secara menyeluruh. Pemerintahan kerajaan ini juga kerap berganti beberapa kali, mengingat pada masa itu banyak terjadi pertikaian antara kerajaan yang merebutkan daerah kekuasaan. Kerajaan Bali ini terletak di sebuah pulau kecil yang tidak jauh dari Jawa Timur. Maka dalam perkembangan sejarahnya Bali mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Pulau Jawa, yaitu Bali dikenal dengan sebagai Pulau Dewata pada zaman dahulu kala sebelum kedatangan Majapahit. Terdapat sebuah kerajaan yang muncul pertama kali di Bali. Yang kedua kita masuk ke sumber sejarah. Yang pertama itu ada prasasti berangkat tahun 804 atau 882. Prasasti ini berisi tentang pemberian izin kepada para biksu untuk membuat peratapan di Bukit Kintamani. Namun prasasti ini tidak menyebut nama raja. Yang kedua ada prasasti berangkat tahun 896 dan 911. Prasasti ini menyebut istana raja yang terletak di antara Mandawa, diperkirakan terletak di antara Kintamani yaitu Danau Batur dan Pantai Sanur Belanjong yang kini sekitar Tampak Siring dan Pejeng. Yang ketiga ada prasasti semacam tugu di desa Belanjong. Prasasti ini di dekat Sanur yang berangkat tahun 836 atau 914. Prasasti ini menyebut raja yang memerintah bernama Raja Kesari Warmadewa. Lalu kita masuk ke raja-raja yang memerintah, yaitu yang pertama ada Indra Jayasingha Marwadewa. Nah, Wangsa Marwadewa ini merupakan keluarga yang memerintah kerajaan Bali. Raja-raja yang terkenal antara lain ini ada 3 ya, ada Indra, Udayana, dan anak bungsu. Raja Indra Jayasingha ini pada tahun 1960 memerintahkan pembangunan telaga atau pemandian yang dipandang sebagai air suci di desa Manukaya. Yang kedua ada Udayana. Raja Udayana ini memerintah bersama permaisurinya Mahandendrata yang merupakan putri dari Raja Mangkuta Sawardana di Jawa Timur. Pada tahun 1001 Mahandrata ini meninggal dan dicandikan di desa Buruan atau Buruan di dekat Bedulu. Puncak kemasan Wangsa Mardewa ini adalah saat diperintah anak bungsu. Ia membangun kompleks percandian di Gunung Kawi, Tampak Siring. Daerah kekuasaan anak bungsu ini terbentang dari Bali bagian utara, tengah maupun selatan. Hal ini didasarkan pada ditemukannya prasasti-prasasti di daerah-daerah tersebut. Kita masuk ke bidang pemerintahan dan bidang sosial masyarakat. Yang pertama itu ada bidang pemerintahan. Pada tahun 1284 Bali ditundukkan oleh Kartanegara dari Singasari, sedangkan tahun 1265 Bali menjadi daerah kekuasaan Majapahit. Sejak saat itu Bali dikuasai oleh raja-raja Jawa. Pada awalnya pemerintahan dipusatkan di daerah Samprang, kemudian dipindah ke Gagal dan Kelungkung. Bagaimana halnya dengan sistem pemerintahan di Bali? Dalam pemerintahan ini raja dibantu oleh suatu badan penasehat. Lalu kita masuk ke bidang sosial kemasyarakatan. Bidang ini pertanian dan perkebunan merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat Bali hingga sampai saat ini. Beberapa jenis tanaman yang ditimbangkan waktu itu antara lain adalah gogo, padi gogo, kelapa, pinang, bambu, dan kemiri. Mereka memelihara binatang juga seperti kuda, kerbau, kambing, lembu, dan ayam. Sebagai besar rakyatnya ini Bali beragama Hindu, sehingga dalam masyarakat Bali ini dikenal adanya tingkatan kasta. Kehidupan agama dan sosialnya budaya Hindu di Bali ternyata terwariskan sampai sekarang. Perkembangan Hindu di Bali sangat kuat, terutama setelah Bali di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit. Sekarang kita masuk ke kerajaan Sunda di Jawa Barat, yaitu Galuh dan Pajajaran.
Kerajaan Sunda Galuh disebut juga Kerajaan Pajajaran adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan ini tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno. Nah, Kerajaan Sunda atau Galuh ini atau Pajajaran merupakan penyatuan dua kerajaan yang pernah menancapkan kekuasaannya dari abad ke-8 hingga ke-6 Masehi. Dua kerajaan ini merupakan pecahan Kerajaan Tarumanagara. Ini merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang menguasai Teratas Sunda pada abad ke-7. Pada tahun 732 Masehi, sosok yang dikenal dengan nama Sanjaya berhasil menggabungkan Kerajaan Sunda dan Galuh setelah wafatnya Sri Maharaja Tarusbawa. Nah, pada tahun 1579 ini, Kerajaan Sunda Galuh atau Pakuan Pajajaran diserang oleh Kesultanan Banten yang membuat imperium di selatan Pasundan ini harus mengakhiri riwayat panjangnya. Kerajaan Sunda ini dapat diketahui dari prasasti Canggal yang menyebutkan adanya hubungan antara dinasti Sanjaya dengan kerajaan di Jawa Barat. Prasasti tersebut menjelaskan asal-usul Sanjaya dan menyatakan bahwa Raja Sanjaya merupakan pengganti Raja Sana yang diduga semula berkuasa di Jawa Barat. Sementara dalam cerita Parahyangan diterangkan bahwa Raja Sana ini berkuasa di Kerajaan Galuh. Nama Sana diperkirakan sama dengan yang diterangkan pada prasasti Canggal. Pada masa kekuasaan Sana di Kerajaan Galuh Jawa Barat ini, berkembangnya Kerajaan Kuningan dengan Raja Soekarma dan Sunda yang diperintah oleh Tarusbawa. Kerajaan Sunda ini terletak di sebelah barat Sungai Citarum. Kerajaan Sunda pada masa itu telah mempunyai hubungan dengan Sanjaya, di mana Sanjaya merupakan menantu dari Raja Sunda. Sanjaya mengikuti Sana, bahkan menjadi raja menggantikan Sana. Setelah berkuasa dan menghimpun kekuatan, Sanjaya juga kemudian menyerang Kerajaan Galuh dan mengalahkan Rahyang Purbasara. Selain cerita Parahyangan ini, bukti yang lainnya juga ada ditemukannya prasasti di tepi Sungai Citati, Cibadak, Sukabumi yang berangkat tahun 1030. Prasasti ini menyinggung mengenai Raja Sri Jayapati dengan daerahnya yang disebut Kerajaan Sunda. Dengan melihat gelar yang disandang yaitu Wisnu Murti, maka dapat diketahui bahwa Sri Jayapati beragama Hindu aliran Waisnawa. Lalu ada peninggalan atau prasasti Sunda Galuh. Yang pertama itu ada prasasti Rakrian Juru Panggat, yang kedua ada Citati, yang ketiga ada Cikapundung, yang keempat ada Pasir Datar, yang kelima ada Hulu Daya, yang keenam ada prasasti Kawali, ketujuh ada Kebantenan, dan terakhir ada Batu Tulis. Kita masuk ke asal mula Kerajaan Pajajaran atau Sunda. Satu dipimpin oleh Jawa Niskala dan yang satu laginya dipimpin oleh suku Tunggal. Meskipun terpecah menjadi dua, namun mereka memiliki derajat kedudukan yang sama. Asal muasal kerajaan ini dimulai dari runtuhnya Kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi. Saat itu Majapahit semakin lemah, apalagi ditandai dengan keruntuhan masa pemerintahan Kertabumi atau Brawijaya kelima. Sehingga ada beberapa anggota kerajaan serta rakyat mereka yang mengungsi ke ibu kota Galuh di Kawali, wilayah Kuningan, di mana masuk Provinsi Jawa Barat. Wilayah ini merupakan daerah kekuasaan dari Raja Dewa Niskala. Nah, ini udah selesai. Ada yang mau bertanya? Enggak. Kalau nggak ada, sekarang ibu punya gambar. Nanti kalian pegang-pegangin ya, mana aja semua gambarnya. Ada. Kok nggak selesai?
bukti-bukti kehidupan pada masa yang Buddha. Mungkin cukup sampai di sini. Ada yang bertanya lagi? Atau Enggak. bahas? Enggak ada.